Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Al-Masyarul Haram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu lagi di dalam program kajian Kitab Riyadhus Shalihin. Dan sekarang kita masih membahas bab ke-16, yaitu tentang perintah memelihara sunnah dan adab-adab di dalam memelihara sunnah. Pada pertemuan beberapa minggu yang lalu, kita sudah selesai membahas ayat-ayat muqaddimah yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin tersebut. Dan kali ini kita memasuki pembahasan hadis-hadisnya. Wa amal ahadisu, adapun hadis-hadisnya adalah yang pertama, Imam An-Nawawi mencantumkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis nomor 156 dari awal kitab Riyadhus Shalihin dan nomor 1 dari bab perintah menjaga memelihara sunnah dan adab-adabnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda. Kata Nabi, da'uni ma taraktum, biarkanlah apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Innama ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya binasa, celaka orang-orang sebelum kamu, kasratu su'alihim, itu disebabkan kebanyakan bertanya, wahtilafuhum ala anbiyaihim, dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Nabi memerintahkan A, dia melakukan B. Nabi nyuruh melakukan satu perbuatan, dia meninggalkan. Nabi menyuruh meninggalkan, dia malah melakukan. Itu yang disebut dengan ikhtilaf. Faiza nahaitukum an syai'in fajtanibu, apabila aku melarang kamu meninggalkan sesuatu, maka tinggalkanlah. Wa iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, bila aku memerintahkan kamu melakukan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kamu. Nah, yang menarik dalam hadis ini, Nabi SAW mengatakan, tinggalkan atau biarkan apa yang aku tinggalkan untuk kalian, karena sesungguhnya celakanya orang-orang sebelum kamu itu akibat banyak bertanya. Nah, kalimat inilah yang menarik perhatian. Apakah kita tidak boleh bertanya? Atau bolehkah kita bertanya? Karena namanya manusia itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang faham, ada yang tidak faham. Kalau kita pahami hadis ini selintas, seolah-olah kita dilarang bertanya. Nah, padahal kalau kita melihat surat An-Nahl ayat 43, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka min qablika illa rijalan nuhi ilaihim, kami tidak mengutus seorang rasul sebelummu kecuali seorang laki-laki yang telah diwahyukan kepada mereka. Maka kata Allah di dalam surat An-Nahl ayat 43, fas'alu ahlaz zikri, tanyakanlah olehmu kepada orang yang memiliki pengetahuan, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Jadi di dalam surat An-Nahl ayat 43 ini jelas Allah memerintahkan supaya kita bertanya kalau kita tidak tahu. Tetapi di dalam hadis yang tadi, perintahnya seolah-olah jangan banyak bertanya.
Nah, bagaimana cara memahami kedua dalil yang terlihat seolah kontradiktif atau bertolak belakang ini? Maka Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Matan Arba'in, beliau menjelaskan bahwa pertanyaan itu ada tiga macam. Ada tiga macam bentuk pertanyaan. Yaitu pertama, pertanyaan orang awam tentang kewajiban agama. Misalnya tentang wudu, tentang sholat, tentang saum, tentang hukum muamalah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, bentuk pertanyaan kedua adalah pertanyaan untuk tafakuh fiddin, pendalaman agama, yang tidak hanya diamalkan untuk diri sendiri, ya, seperti tentang hukum-hukum, qada, keputusan-keputusan hukum yang berlaku untuk masyarakat, untuk umum, atau fatwa-fatwa. Nah, menanyakan hal yang berkaitan dengan persoalan ini adalah fardu kifayah. Kemudian yang ketiga, bentuk ketiga pertanyaan adalah bentuk pertanyaan tentang sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Nah, inilah sebenarnya kata Imam An-Nawawi yang dimaksud dalam hadis tersebut. Jadi di sini Imam An-Nawawi menjelaskan ada tiga macam pertanyaan. Pertama, ada pertanyaan yang penting, khususnya yang berkaitan dengan cara ibadah. Maka hal seperti ini wajib ditanyakan kepada orang yang lebih mengetahui, agar kita bisa menjalankan ibadah dengan benar dan sempurna. Bagaimana kita bisa menjalankan sholat dengan baik, saum dengan baik, haji dengan baik, kalau kita tidak bertanya kepada ahli ilmunya? Maka jenis pertanyaan ini hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan orang banyak. Seperti misalnya minta fatwa kepada seorang mufti terkait permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka ini hukumnya fardu kifayah. Tidak harus semua masyarakat bertanya kepada mufti. Cukup satu orang pemimpin masyarakat itu bertanya ke mufti untuk kepentingan, kemaslahatan masyarakatnya. Nah, tapi kalau yang pertama tadi tentang kewajiban-kewajiban pribadi untuk masalah sholat, zakat, saum, haji, umroh, dan kewajiban-kewajiban lainnya, itu wajib bertanya. Setiap orang kalau tidak paham wajib bertanya. Tapi untuk persoalan yang kedua, yang menyangkut kepentingan orang banyak, cukup salah satu pemimpin yang bertanya kepada mufti. Dan yang ketiga, bertanya tentang sesuatu yang tidak penting, yang kalau ditanyakan malah bisa memberatkan. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya sudah mendiamkan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melihat latar belakang datangnya hadis ini hadis ini disampaikan oleh Nabi SAW dalam konteks saat itu merespon pertanyaan seorang sahabat ketika Nabi menyampaikan kewajiban haji. Nah, hadisnya dapat dilihat di dalam kitab Sahih Muslim, Babu Fardil Haji Marratan fil Umroh. Di dalam hadis itu dikatakan oleh Abu Hurairah, kata beliau, khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan khutbah kepada kami. Faqala, kata Nabi, ayyuhan nas, wahai manusia, qad faradallahu alaikum hajja. Sungguh Allah telah mewajibkan atas kamu melaksanakan ibadah haji. Fahajju, maka berhajilah kamu. Faqala rajulun, maka ada seorang yang bertanya, akulla amin ya Rasulullah, apakah haji itu wajib dilaksanakannya setiap tahun, wahai Rasul? Fasakata, maka Nabi diam. Hatta qalaha salasan, sampai orang ini bertanya 3 kali. Akulla amin ya Rasulullah, apakah haji wajib setiap tahun? Akulla amin ya Rasul, apakah haji itu wajib setiap tahun? Akulla amin ya Rasul, apakah haji itu wajib setiap tahun? Nabi diam. Nah, setelah pertanyaan ketiga, kemudian Nabi menjawab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
lau qultu na'am lawajabat. Kata Nabi, kalau aku berkata iya, lawajabat, maka haji itu pasti wajib setiap tahun. Karena pada saat itu wahyu sedang turun. Dan jawaban Rasul itu, jawaban iya dari Rasul itu akan merubah status hukum dari tidak wajib setiap tahun menjadi wajib setiap tahun. Lalu kemudian Nabi memperingatkan, walam mastata'tum, dan kalau seandainya ibadah haji diwajibkan dilaksanakan setiap tahun, walam mastata'tum, pasti kamu tidak akan mampu. Nah, coba aja kita rasakan sekarang. Haji ini tidak diwajibkan setiap tahun, hanya diwajibkan satu kali seumur hidup. Tetapi tetap saja masih banyak orang yang belum mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Apalagi dalam kondisi sekarang, jumlah manusia semakin banyak, waiting list semakin panjang. Bahkan kalau daftar hari ini baru dapat kuota, nanti baru dapat jatah berangkat 15 tahun kemudian, bahkan mungkin 20 tahun kemudian. Maka ini sudah dipertimbangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketidakmampuan itu bukan hanya dalam persoalan fisik, bukan hanya dalam persoalan pembekalan, tapi boleh jadi dalam persoalan kuota. Nah, maka pertimbangan-pertimbangan inilah yang dipertimbangkan oleh Nabi. Sehingga Nabi ketika ditanya, apakah haji itu wajib setiap tahun? Apakah haji wajib setiap tahun? Nabi diam. Setelah ditanya yang ketiga, apakah haji wajib setiap tahun? Kata Nabi, kalau aku katakan iya, maka haji akan wajib setiap tahun. Dan kalau haji diwajibkan setiap tahun, lamastata'tum, kalian tidak akan sanggup. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, zaruni ma taraktum. Kata Nabi, biarkanlah apa yang aku tinggalkan terhadapmu, jangan diutak-atik, maksudnya begitu. Jangan diutak-atik lagi, biarkanlah apa yang telah aku tinggalkan untuk kamu. Fa innama halaka man kana qablakum bikasrati su'alihim. Karena celakanya orang-orang sebelum kamu itu akibat banyak bertanya. Lalu setelah itu waqtilafihim ala anbiyaihim, mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Karena banyak bertanya, hukum semakin berat, mereka tidak mampu dan akhirnya menyelisihi nabinya. Hal ini seperti yang terjadi dikisahkan dalam surat Al-Baqarah. Pada saat ada kasus, pada saat itu ada seorang yang kaya raya, dia tidak punya ahli waris kecuali seorang keponakannya. Jadi anak tidak ada, orang tua tidak ada, saudara tidak ada, yang ada hanya keponakannya. Dan keponakan ini ingin segera mendapatkan hak waris dari si pamannya ini. Maka malam hari dibunuh pamannya. Lalu pagi hari, lalu jenazahnya disimpan di depan pintu rumah orang lain. Pagi hari dia teriak-teriak, paman saya ada yang bunuh, paman saya ada yang bunuh. Sampai hampir terjadi pertumpahan darah, saling tuduh, saling menuding. Kata orang yang cerdas di zaman Bani Israel itu, kenapa kalian saling menuduh? Bukankah di kita ini ada Rasulullah? Kita tanya ke Rasul, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Maka kata Nabi Musa, kalau kamu ingin tahu siapa yang membunuh orang ini, maka syaratnya harus menyembelih seekor sapi. Lalu kemudian karena orang Bani Israel ini tidak mau menjalankan perintah itu, karena sapi itu adalah dianggap, diyakini oleh mereka sebagai binatang keramat, mereka ingin menghindar, lalu bertanya, wahai Musa, sapinya itu yang tua atau yang muda? Kata Nabi Musa, yang tidak terlalu tua juga tidak terlalu muda. Kemudian harusnya setelah dijelaskan dia melaksanakan, tapi bertanya lagi, bagaimana warnanya? Kata Nabi Musa, warnanya yang kuning, tasurun nazirin, yang membuat tertarik orang yang melihat. Mestinya dijalankan karena sebenarnya perintah itu sudah jelas terkait dengan umurnya, terkait dengan warnanya. Tapi karena dia nggak mau menjalankan, nanya lagi, apakah sapi itu suka dipakai membajak tanah atau tidak? Kata Nabi Musa, sapi itu nggak pernah dipakai membajak tanah. Nah ini makin susah.
Kenapa susah? Jarang sekali ada orang ternak sapi kemudian gak pernah dipakai apa-apa. Tapi akhirnya karena tidak ada pilihan, mungkin mereka juga berpikir kalau bertanya akan berat lagi, dilaksanakan. Dan ternyata sapi itu dimiliki oleh seorang yang tidak akan menjual sapi kecuali dengan harga emas sepenuh kulitnya. Makin berat. Nah, ternyata setelah disembelih yang diambil hanya sebagian dari badan sapi itu. Dipukulkan ke orang yang dibunuh itu, kemudian hidup lagi, menyampaikan yang membunuh saya adalah keponakan saya sendiri. Lalu setelah itu Nabi Musa menetapkan bahwa seorang yang membunuh itu terputus hak warisnya. Nah, ini contoh bahwa ketika orang banyak bertanya dan di saat itu wahyu masih turun, maka syariat itu akan menjadi berat. Maka warning dari Nabi, fa innama halaka man kana qablakum bikasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiyaihim. Binasanya orang-orang sebelum kamu akibat banyak bertanya dan menyelisihi nabinya. Jadi perkara-perkara yang tidak boleh banyak ditanya itu adalah perkara yang didiamkan oleh Quran, didiamkan oleh hadis. Karena perkara yang didiamkan oleh Allah, didiamkan oleh Nabi, itu termasuk rahmat bagi kita semua, termasuk yang dimaafkan bila diperbuat. Atau kita bertanya hal-hal yang di luar jangkauan nalar, di luar jangkauan logika. Misalnya bertanya tentang wujud Allah, tentang zat Allah, seperti dikemukakan Allah itu huwal awal wal akhir. Allah itu yang pertama, yang terakhir. Atau Allah itu tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Nah, ini bagaimana kita memahami Allah tidak berawal, Allah tidak berakhir. Kalau kita masukkan ke logika kita, ini malah pening dan tidak akan ada jawaban. Sehingga seringkali orang yang terlalu dalam memikirkan tentang hal-hal yang di luar jangkauan nalar itu, akhirnya dia menjadi ateis, akhirnya dia menjadi tidak beragama. Nah, maka hal-hal yang di luar jangkauan nalar kita atau yang didiamkan oleh Quran, didiamkan oleh sunnah itu termasuk rahmat yang tidak perlu banyak dipertanyakan, kecuali masih dalam koridor-koridor yang wajar. Nah, maka di ujung hadis ini Nabi mengatakan fa iza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Bila aku memerintahkan sesuatu, lakukan semampu kamu. Wa iza nuhitukum an syai' fada'u. Kalau aku melarang sesuatu, tinggalkan. Bahkan yang paling ringan di dalam taat, di dalam ibadah itu meninggalkan sesuatu daripada mengamalkan sesuatu. Kenapa? Karena kalau meninggalkan sesuatu itu tidak ada konsekuensi apa-apa, tidak ada masyakot. Apakah kalau kita tidak makan daging babi lalu kita akan sakit? Apakah kalau kita tidak minum khamr kita akan sakit? Tidak. Meninggalkan yang dilarang itu la masyaqata fih, tidak ada masyakot. Justru yang ada masyakot itu adalah menjalankan perintah. Kalau menjalankan perintah seperti sholat, saum, haji itu ada masyakot. Makanya Allah menurunkan apa yang disebut dengan rukhsah. Nah, kemudian penjelasan lain terkait dengan pernyataan Nabi ini, bahwa pada saat itu orang-orang bertanya kepada Nabi seenaknya. Bahkan pertanyaannya itu ada yang mengandung unsur istihza. Ini saya baca dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kana kaumun yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istihzaan. Ada sekelompok orang yang bertanya kepada Rasul, motivasinya istihza, untuk meremehkan saja, mengolok-olokkan, menghina Rasul. Fayaqulu rajul man abi. Kata seorang, ya Rasul, siapa bapak saya? Wa yaqulu rajul tadilu naqatuhu aina naqati. Ada lagi orang yang bertanya, ya Rasul, unta saya ada di mana? Jadi hilang unta saja ditanya ke Rasul. Padahal ini perkara yang tidak penting untuk ditanyakan ke Rasul, dan sebenarnya ini mengandung istihza, mengandung ledekan atau hinaan. Maka ketika orang bertanya, banyak bertanya yang tidak ada manfaatnya, turunlah surat Al-Maidah ayat 110. Kata Allah,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu an asya, kamu jangan banyak bertanya perkara-perkara. In tubda lakum tasukum, kalau perkara itu dijelaskan kepadamu, itu akan menjadi buruk untuk kamu. Nah, itulah yang dimaksud dengan hadis nomor 1 dalam bab etika menjaga sunnah, atau hadis nomor 156, yaitu etika dalam menjaga sunnah itu adalah tinggalkan, biarkan, jangan diutak-atik apa yang ditinggalkan oleh Nabi untuk kita. Kalau hal itu dibiarkan oleh Quran, didiamkan oleh Quran, didiamkan oleh hadis, juga jangan diutak-atik karena itu sebagai rahmat untuk kita. Maka amanat dari Nabi SAW, fa iza nuhitukum an syai' fajtanibuh, bila aku melarang sesuatu tinggalkan. Wa iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, bila aku memerintahkan satu perintah tinggal laksanakan. Itulah etika di dalam menjaga sunnah. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk ke hadis kedua atau hadis nomor 157. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.